Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 RPS 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi tentang sektor dan kebijakan moneter. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Andriani Musrifah dengan NPM 17 10 10 10 22, yaitu saya sendiri. Yang kedua yaitu Firlian Sebastian dengan NPM 17 10 10 10 35. Yang ketiga yaitu Darul Awaludin dengan NPM 17 10 10 10 76. Dan yang keempat yaitu Novita dengan NPM 17 10 10 11 10. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Apa yang dimaksud kebijakan moneter? Menurut Nopirin 1992, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter atau biasanya bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Adapun menurut Warjio dan Solikin 2003, kebijakan moneter diartikan sebagai kebijakan yang pengendalian besaran moneter seperti jumlah uang beredar, tingkat bunga, dan kredit yang dilakukan oleh bank sentral. Tujuan kebijakan moneter. Kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi ultimate target atau tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua yaitu kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu kestabilan harga. Dan yang keempat yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Kestabilan harga perlu dijaga untuk mendukung kegiatan perekonomian dan ketenteraman kehidupan masyarakat. Dampak kebijakan moneter. Secara teori, dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian dapat dilihat dari kurva keseimbangan pasar uang dan pasar barang atau kurva ISLM, serta permintaan dan penawaran agregat atau kurva ADAS. Pada gambar, ditunjukkan kurva ISLM atau pada kurva A, yaitu bertambahnya penawaran atau supply uang dari MS0 ke MS1 yang disebabkan penurunan tingkat bunga dari R1 ke R0 yang berakibat pada penarikan dana oleh masyarakat dari perbankan. Kebijakan moneter ekspansif ini bertujuan untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat untuk menstimulus perekonomian. Penurunan suku bunga dari R1 ke R0 menyebabkan jumlah uang beredar di masyarakat meningkat dan meningkatkan daya beli masyarakat akan barang dan jasa, sehingga menggeser tingkat pendapatan dari Y0 ke Y1 pada kurva B. Secara teori, Y sama dengan F dalam kurung S plus C. Penurunan pada tingkat suku bunga akan mengurangi komponen tingkat tabungan dan peningkatan pendapatan, yang selanjutnya akan meningkatkan konsumsi. Dengan asumsi perekonomian dalam keadaan tenaga kerja penuh atau full employment, maka peningkatan permintaan akan barang dan jasa karena peningkatan pendapatan akan membuat harga naik dari P0 ke P1 pada kurva C. Hubungan antara jumlah uang beredar, tingkat bunga, dan pendapatan dapat kita lihat pada keseimbangan pasar uang yang dapat digambarkan melalui kurva LM. Penambahan jumlah uang beredar dan atau penurunan suku bunga akan menggeser kurva LM ke kanan dari LM0 ke LM1. Dengan asumsi kurva IS tetap, maka pergeseran kurva LM0 ke LM1 akan menyebabkan keseimbangan pasar barang atau IS dan pasar uang atau LM akan bergeser dari E0 ke E1 pada kurva B. Pergeseran LM0 ke LM1 yang menyebabkan perubahan keseimbangan di pasar barang dan pasar uang dari E0 ke E1 yang pada gilirannya akan menggeser kurva permintaan agregat AD dan dari AD0 ke AD1 dan membentuk keseimbangan perekonomian yang baru pada titik A1 dan A2 pada kurva C. Dari kurva tersebut terlihat bagaimana tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga. Selanjutnya adalah jenis kebijakan moneter. Terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif.
Pertama, kebijakan moneter yang bersifat ekspansif atau kebijakan moneter longgar. Biasanya dilakukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, antara lain dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini biasanya dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat, dalam hal ini permintaan masyarakat, dan juga pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Penerapan kebijakan ini seperti pertama, politik diskonto dilakukan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga, dan yang kedua, politik pasar terbuka dilakukan dengan membeli surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi. Selanjutnya adalah politik cash ratio atau penurunan cadangan kas, dan yang terakhir adalah imbauan moral dengan cara memberi kredit secara longgar. Kebijakan moneter yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat. Kebijakan ini dilakukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Terdapat 4 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Yang kedua, politik diskonto atau discount rate. Yang ketiga, cadangan wajib minimum atau reserve requirement ratio. Dan yang keempat atau terakhir adalah himbauan moral. Instrumen yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah atau government securities. Surat-surat berharga pemerintah diantaranya adalah SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, SBPU, surat berharga pasar uang, saham, dan obligasi. Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Dengan menjual SBI, uang dari masyarakat akan tertarik masuk ke bank sehingga diharapkan jumlah uang beredar pun berkurang. SBI hanya dijual oleh Bank Sentral. Namun, jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga. Dengan membeli SBI, pemerintah akan mengeluarkan uang kepada masyarakat. Sehingga terjadilah penambahan jumlah uang beredar di masyarakat. Di Indonesia sendiri, operasi pasar terbuka dilakukan oleh Bank Indonesia dengan 3 cara, yaitu pertama, melalui lelang SBI, di mana besarnya lelang SBI ini dimaksudkan untuk mencapai besarnya target uang primer yang ditetapkan. 2. Fasilitas Bank Indonesia atau FASBI, yang dilakukan secara harian. Dilakukan melalui penawaran kepada bank-bank untuk menanamkan kelebihan likuiditasnya di Bank Indonesia. Ketiga, sterilisasi atau intervensi valuta asing, di mana Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing, terutama bila pemerintah akan biayai kegiatan suatu proyek yang membutuhkan dana besar, dengan cara menggunakan dana valuta asing yang disimpan sebagai cadangan devisa di Bank Indonesia. Instrumen yang kedua adalah politik diskonto. Politik diskonto adalah fasilitas kredit dan atau simpanan yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Jika pemerintah akan menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat suku bunga sentral. Dengan begitu, minat masyarakat untuk menabung di bank pun berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar pun bertambah. Selain itu, juga mengakibatkan suku bunga kredit turun dan mengakibatkan masyarakat akan banyak tertarik untuk mengajukan pinjaman ke bank. Sebaliknya, jika pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Sehingga hasrat masyarakat untuk menabung di bank pun tinggi, yang mengakibatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Selain itu, kenaikan suku bunga tabungan akan meningkatkan suku bunga kredit. Dengan naiknya suku bunga kredit, masyarakat akan enggan untuk mengajukan kredit. Instrumen yang ketiga adalah cadangan wajib minimum. Cadangan wajib adalah kebijakan Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan rasio cadangan wajib. Jika Bank Sentral menurunkan cadangan kas, berarti Bank Sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini, bank-bank umum diberi kesempatan untuk dapat mengedarkan uang lebih banyak. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib. Hal ini terjadi karena dengan naiknya cadangan kas, berarti bank umum harus lebih banyak menahan uang tunai untuk tidak diedarkan. Instrumen terakhir atau instrumen keempat adalah himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberi himbauan kepada para pelaku ekonomi. Contohnya,
seperti menghimbau perbankan selaku pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar pada perekonomian. Untuk yang selanjutnya yaitu kerangka strategis kebijakan moneter. Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menetapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga. Nah, hal ini dicerminkan oleh penetapan suku bunga atau BI rate. Dalam tataran operasional, BI rate tercermin dari suku bunga pasar uang jangka pendek yang merupakan sasaran operasional kebijakan moneter. Sejak 9 Juni 2008, BI menggunakan suku bunga pasar uang antara bank PUAB 1 overnight ON sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Agar pergerakan suku bunga PUAB ON ini tidak terlalu melebar dari BI rate, kemudian BI selalu berusaha untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang. Sehingga imbasnya terbentuk suku bunga yang wajar dan stabil melalui pelaksanaan operasi moneter. Operasi moneter sendiri yaitu pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan standing facilities. Strategi kebijakan moneter pasca krisis keuangan global yang dapat dilakukan BI adalah ia harus lebih fleksibel dan kreatif dalam merespon ketidakpastian perekonomian. Kebijakan parsial yang hanya mengedepankan stabilitas harga atau sistem keuangan saja tentu kurang optimal. Formulasi kebijakan moneter BI perlu semakin mempertimbangkan peran strategis sistem keuangan dengan mengakomodasi indikator kestabilan keuangan dan memiliki horizon forward-looking yang lebih panjang. Nah, selain memperhitungkan peran indikator stabilitas sistem keuangan, strategi kebijakan moneter perlu dukungan monitoring pada perilaku besaran moneter dan kebijakan makro prudensial yang dapat diterapkan setiap saat. Hal ini untuk mendorong intermediasi perbankan, koordinasi kebijakan BI, dan kebijakan pemerintah baik itu pusat maupun daerah itu perlu ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan struktural di sektor real. Dan penguatan strategi komunikasi kebijakan menjadi sangat penting. Selanjutnya yaitu mekanisme transmisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri itu bertujuan untuk menstabilkan, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, BI menetapkan suku bunga kebijakan BI rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun, jalur atau transmisi dari keputusan BI rate sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu atau time lag. Mekanisme bekerjanya perubahan BI rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering juga disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan BI melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara bank sentral, perbankan, dan sektor keuangan serta sektor real. Perubahan BI rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, di antaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Dalam literatur ekonomi moneter, kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter umumnya mengacu pada peranan umum dalam perekonomian yang pertama kali dijelaskan oleh Quantity Theory of Money atau teori kuantitas uang. Teori ini pada dasarnya menggambarkan kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara perubahan jumlah uang beredar dan juga inflasi, yang dinyatakan dalam suatu identitas yang dikenal sebagai The Equation of Exchange, yaitu digambarkan melalui MV sama dengan PT, di mana jumlah uang beredar atau M dikalikan dengan tingkat perputaran uang atau V sama dengan jumlah output atau transaksi ekonomi atau T dikalikan dengan tingkat harga atau P. Dengan kata lain, dalam keseimbangan, jumlah uang beredar yang digunakan dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi, MV, sama dengan jumlah output yang dihitung dengan harga yang berlaku yang ditransaksikan atau PT.
Berdasarkan mekanisme ini, dalam jangka pendek, pertumbuhan jumlah uang beredar hanya mempengaruhi perkembangan output real. Selanjutnya, dalam jangka menengah, pertumbuhan jumlah uang beredar akan mendorong kenaikan harga yang pada gilirannya menyebabkan penurunan perkembangan output real menuju posisi semula. Dalam keseimbangan jangka panjang, pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berpengaruh pada perkembangan output real tetapi mendorong kenaikan laju inflasi secara proporsional. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alternatif strategi kebijakan moneter. Secara prinsip, terdapat beberapa strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Masing-masing strategi memiliki karakteristik sesuai dengan indikator nominal yang digunakan sebagai nominal anchor, dasar acuan atau jangkar, atau semacam sasaran antara dalam mencapai tujuan akhir. Beberapa strategi pelaksanaan kebijakan moneter tersebut antara lain, yang pertama yaitu exchange rate targeting atau penargetan nilai tukar. Selanjutnya, yang kedua yaitu monetary targeting atau penargetan besaran moneter. Yang ketiga, inflation targeting atau penargetan inflasi. Yang terakhir yaitu implicit but not explicit anchor atau strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Oke, saya akan menjelaskan mengenai penargetan nilai tukar. Terdapat 3 alternatif dalam penargetan nilai tukar sebagai strategi pelaksanaan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional, seperti emas atau standar emas. Yang kedua, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Yang terakhir, dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu. Ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara atau crawling peg. Oke, selanjutnya ada kelebihan menggunakan strategi penargetan nilai tukar. Yang pertama, penargetan nilai tukar dapat meredam laju inflasi yang berasal dari perubahan harga barang-barang impor. Yang kedua, penargetan nilai tukar dapat mengarahkan inflation expectation, yaitu ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Yang ketiga, yaitu penargetan nilai tukar merupakan strategi kebijakan moneter dengan pendekatan rules yang dapat mendisiplinkan pelaksanaan kebijakan moneter. Yang terakhir, yaitu penargetan nilai tukar bersifat cukup sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Adapun kekurangan jika menggunakan strategi penargetan nilai tukar. Yang pertama, yaitu penargetan nilai tukar dalam kondisi ketika perekonomian suatu negara sangat terbuka dan mobilitas dana luar negeri sangat tinggi, kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara independen. Yang kedua, penargetan nilai tukar dapat menyebabkan setiap gejolak struktural yang terjadi di negara tertentu akan ditransmisikan atau berdampak secara langsung pada stabilitas perekonomian domestik. Yang terakhir yaitu penargetan nilai tukar rentan terhadap tindakan spekulasi dalam pemegangan mata uang domestik. Alternatif strategi kebijakan moneter yang kedua yaitu penargetan besaran moneter. Pada banyak negara, penargetan nilai tukar bukan menjadi pilihan utama dari strategi kebijakan moneternya, karena tidak ada suatu negara yang mata uangnya secara meyakinkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan strategi kebijakan oleh negara lain. Untuk itu, beberapa negara lebih memilih penargetan besaran moneter. Penargetan besaran moneter yaitu dengan cara menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara. Misalnya, uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2, serta kredit. Alternatif strategi kebijakan moneter yang ketiga yaitu penargetan inflasi. Dengan melemahnya hubungan antara besaran moneter dan sasaran akhir dari kebijakan moneter, banyak negara mulai mengadopsi penargetan inflasi dalam pelaksanaan kebijakan moneternya. Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen Bank Sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Dengan menargetkan inflasi sebagai jangkar nominal, Bank Sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus di dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Alternatif strategi kebijakan moneter yang terakhir yaitu strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan, termasuk inflasi yang rendah dan stabil, strategi kebijakan moneter dapat dilakukan tanpa menerapkan penargetan secara tegas, tetapi tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Sebagai salah satu contoh kasus adalah Bank Sentral Amerika Serikat
yang tidak menyebutkan secara tegas mengenai jangkar nominal yang digunakan. Walaupun di Amerika Serikat strategi ini telah berhasil, tetapi strategi ini dianggap kurang terbuka atau transparan oleh masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.